Selamat siang, berjumpa kembali di Dandan Semotor ya. Hari ini ada kedatangan Beat Starter 2017-2018 ya, yang kasar ya masih ya starternya. Nah, permasalahannya Beat ini berasap ya, ngebul. Karena Beat ini pun baru sekitaran 5 bulan atau 6 bulan baru di quarter atau di boring ya. Jadi si konsumen mengeluhkan ini berasap, makan oli lagi, keluar asap dari knalpot ya. Berarti ada kesalahan di pemasangan atau bisa jadi part-partnya yang kualitasnya kurang baik atau gimana, kita akan cek bersama ya. Nah, ini penampakan liner blocknya, dan ini pistonnya, dan itu di bagian head dexelnya ya. Nah, ini penampakan pistonnya. Nah, di sini dia menggunakan piston merek apa ya? Mereknya, oh ini mereknya. Nah, itu mereknya TPI. Nah, sebenarnya piston ini cukup familiar ya, setara-setara dengan NPP, tapi banyak juga yang bilang ini lumayan bagus pistonnya. Ada yang bisa sampai tahunan juga memakai piston ini. Dan kenapa Beat ini bisa terjadi ngebul lagi? Nah, di sini timbul pertanyaan kepada teman-teman, ada juga yang mengalami seperti itu ya di motor-motor lain, baru di quarter boring, hidup berapa menit sudah ngebul lagi, berasap lagi. Dan baru di quarter juga, pemakaian 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan itu udah ngebul lagi. Apa saja yang bisa terjadi akibatnya, gara-gara apa sih bisa terjadi seperti itu? Yang pertama itu bisa kemungkinan dari bahan piston atau kualitas ya. Kualitasnya itu cukup bisa dibilang bisa jadi buruk. Kemudian teknik pengkorteran itu bisa jadi miring atau kasar, tidak halus ya. Selanjutnya bisa jadi quarternya terlalu padat, jadi menimbulkan macet ya. Kalau sudah macet, pistonnya akan baret. Nah, di situ bisa jadi. Yang keempat, bisa terjadi ring seher ini masangnya tidak benar ya. Masang ringnya ini, paretannya ini, celah-celahnya ini, ada yang mungkin masangnya sejajar, karena waktu putaran tinggi ring ini terus berputar ya teman-teman. Pada saat putaran tinggi ring ini berputar terus, keempat ring ini berputar terus ya teman-teman. Kalau saat putaran tinggi berputar, bisa jadi karena berputar di RPM tinggi, ring itu ada salah satu di bagian ring oli itu jumpa. Yang kelima, ring oli tidak bekerja, tidak mengembang lagi, atau tidak mekar lagi ya. Jadi kuncup, jadi oli itu bocor, menyusup dari celah ring-ring ini masuk ke ruang kompresi. Yang keenam, bisa terjadi dari deksel, kayak di klep, botol klep, bos klep, atau o-ring klepnya ya, seal klepnya ya. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi dari situ. Jadi teman-teman, kalau ingin memasang di bagian sini itu perlu ketelitian. Nah, seperti ini permasalahannya baru 6 bulan atau 5 bulan baru habis di quarter atau baru di boring sudah ngebul lagi.
permasalahannya itu ada di bagian blok, teman-teman. Nah, permasalahannya ada di bagian blok linernya. Bisa dilihat ya, bisa dilihat. Nah, kalau sekilas kelihatannya seperti bagus ya, kilat ya, tapi kalau dilihat dari dekat itu di kamera tidak terlihat jelas. Tapi kalau dilihat dengan mata kepala itu dia seperti tidak halus ya teman-teman, seperti berdrat, seperti alur drat. Sebenarnya tipe kotoran ini memang ada yang memang seperti itu dari bawaan pabriknya, dan ada yang memang teknik tukang porternya ada yang mengikuti seperti itu. Tapi umumnya sih kalau dibuat kasar, nggak kasar sih, kalau dibuat seperti itu beda dengan yang di pabrikan, dengan yang di mesin porter tipe yang seperti kita jumpain ya. Mungkin beda alatnya, CNC atau gimana ya, saya tidak paham ya. Nah, bisa terjadi di sini. Jadi oli sini menyusup melalui masuknya ring dari boringan ataupun kotoran yang kasar itu ya teman-teman. Nah, tapi kelihatannya masih bagus sih. Nah, itu seperti beralur dia. Nah, di tempat saya yang saya porter itu biasanya tidak menggunakan teknik alur ya, seperti silang-silang XX gitu ya. Dia modelnya seperti halus, agak mengkilap, tapi tidak seperti kaca ya, halus tapi tidak mengkilap. Nah, seperti itu. Jadi kalau permasalahan ngebul itu banyak spekulasinya ya, bisa dari bahan piston, ring piston, dari cara teknik boringnya, porternya, banyak ya teman-teman. Makanya kali ini akan saya memberi tips lah, kalau memang ragu dengan porteran yang seperti ini, yang modelnya silang-silang terlalu dalam gini ya, teman-teman bisa sedikit agak komplain ke tukang porter lah. Umumnya mau minta yang seperti gimana, atau yang tipe XX, yang model yang bergaris-garis, atau yang tipenya kilat, terserah teman-teman. Ya kami sebagai, ya gimana ya, kita kan seorang mekanik kan bukan mengerti di bagian porter, karena kita mekanik ini sedikit banyaknya ada juga paham tentang pemasangan yang baik dan benar, dan dari pengalaman kita sendiri. Karena kita kalau sudah mengalaminya pasti kita tahu kan, tapi kalau belum mengalami ya itu mungkin bisa dimaklumin lah, karena belum paham kan. Nah, itulah makanya teman-teman, lebih baik kalau teman-teman ataupun konsumen lain lah ya, kalau ingin menggunakan bahan untuk piston seperti ring ini yang original lebih baik. Tapi ada beberapa mekanik yang mengatakan kalau ring piston original itu terlalu lembek. Bahkan saya belanja ke toko itu rata-rata teman-teman mekanik juga mengatakan ring original itu terlalu lembek, ringnya tidak terlalu keras ya, malah ring pistonnya tuh kalah dengan yang merek-merek seperti merek NPP ataupun merek-merek TP ini ya teman-teman. Tapi mereka yang mengalami mungkin ya, mereka yang udah tahu hasilnya gimana. Teman-teman sekarang boleh memilih, kan sekarang banyak merek-merek yang non original ya, seperti merek-merek TPI ini, atau merek NPP, atau merek
apa sih mereknya, Rico ataupun gimana ya. Ini bukan promosi ya, teman-teman terserah mau memilih yang gimana dengan sesuai budget teman-teman. Nah, kalau tinggal tergantung, kalau di tempat saya sini banyak juga yang bilang kotoran ini seperti rezeki-rezekian. Dikasih piston yang original bisa berasap, bisa ngebul, dikasih piston yang non original malah bisa tahan puluhan tahun. Nah itulah kata teman-teman mekanik saya, kotoran ini seperti rezeki-rezekian. Kalau sudah dijaga olinya rutin, tapi olinya tetap habis juga, tetap ngebul juga. Nah itulah dari pengalaman-pengalaman saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.